English Premier League musim 2025-2026 resmi telah berakhir di mana Arsenalnya Mikel Arteta berhasil keluar sebagai juara IPL musim ini setelah 3 musim berturut-turut struggle stuck di klasemen kedua atau sebagai runner up. Akhirnya mereka berhasil pecah telur dan menjadi trofi setelah penantian panjang 22 tahun lamanya. Dan ada beberapa pemain yang sudah terpilih ya, baik itu sebagai top skor, sebagai Golden Globe, dan juga sebagai pemain terbaik. Dan para pemenang penghargaan Golden Award musim ini adalah untuk Golden Boot atau sepatu emas atau top skor dimenangkan oleh Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 27 gol. Lalu untuk sarung tangan emas atau Golden Glove ya dimenangkan oleh David Raya dari Arsenal dengan total 19 clean sheet atau tanpa kebobolan. Lalu ada playmaker atau pemain terbaik ya IPL musim ini, the one and only Bruno Fernandes dari Manchester United dengan total 21 assist dan ini menjadikan Bruno Fernandes resmi memecahkan rekor dari IPL assist terbanyak yang sebelumnya dimiliki oleh dua pemain sekaligus yaitu Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne yang masing-masing mengoleksi 20 assist dan itu menjadi assist terbanyak. Kemudian di musim ini Bruno Fernandes berhasil memecahkan rekor tersebut dan menjadi satu-satunya pemegang rekor assist terbanyak sepanjang sejarah English Premier League. Ini benar-benar tahunnya Bruno Fernandes ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong tentang IPL yang sudah berakhir, gue pengen ngebahas sesuatu yang berbeda. Ada satu klub yang mencuri perhatian gue ya, baik itu klubnya maupun pelatihnya. Kira-kira siapa? Tepat sekali, kita akan ngebahas Bournemouth. Histori tercipta. Bournemouth resmi lolos ke UEFA Europa League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Musim yang luar biasa, Bournemouth kini berakhir dengan pencapaian bersejarah setelah mereka memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Ini akan menjadi pertama kalinya klub tersebut tampil di panggung Eropa sejak didirikan, guys. Ini gokil banget ya. Ini pertama dalam sejarah klub tersebut ya. Kesuksesan ini juga menjadi bukti perkembangan luar biasa Bournemouth dalam beberapa tahun terakhir. Dari tim yang dulu berjuang di kasta bawah hingga kini bersaing di level kontinental. Momen bersejarah untuk klub, pemain, pelatih, dan seluruh fans dari Bournemouth. Seperti yang kita tahu, di era sepak bola modern ini ya, permainan dari setiap tim itu agak membosankan ya, karena memang yang dominan adalah penampilan dari para defender atau backnya, sehingga pola serangan di IPL juga agak-agak membosankan gitu kan. Terbukti meskipun berhasil mengirimkan banyak wakilnya di kompetisi UCL, tetapi kan mereka semua berguguran dan hanya menyisakan satu saja yang tembus sampai final yaitu Arsenal. Namun balik lagi menurut pandangan gue pribadi, Bournemouth itu memang layak berada di posisi tersebut ya. Apalagi mereka di musim depan akan tampil di zona Liga Eropa. Ini berkat bukan hanya pelatihnya Andoni Iraola yang sangat tampil mengejutkan di mana ia berhasil meracik skuad Bournemouth yang bukan siapa-siapa ya, apalagi mereka itu klub-klub yang biasa transit antara Championship dan IPL, tetapi dirubah menjadi tim yang bisa kompetitif di level tertinggi Liga Inggris ya. Bahkan pertandingan Bournemouth melawan Manchester City yang kemarin, yang dimana itu mengunci gelar untuk Arsenal, permainannya itu benar-benar kuat ya. Yang paling gue sorot adalah kemampuan dalam serangan baliknya Bournemouth karena lini tengah dan juga lini serang Bournemouth ini chemistry-nya udah dapet banget dan mental pemainnya juga sangat bagus. Kenapa? Karena ketika menghadapi klub-klub yang dianggap besar, mereka itu tidak nervous ya. Mereka itu tetap bermain lepas. Dan skill-skill dari pemainnya juga tidak bohong karena gol-gol yang diciptakan oleh Bournemouth di musim ini itu benar-benar banyak gol open play yang sangat memanjakan mata ya, bukan cuman gol dari langit atau gol-gol tap in biasa gitu kan. Karena memang, mungkin ini adalah masa keemasan Bournemouth ya,
untuk IPL musim ini dan mampu bersaing bahkan ada di atas peringkatnya KJD atau Chelsea ya, klub juara dunia aja bisa dipantatin sama Bournemouth. Nah, pertanyaannya, apakah musim depan Bournemouth masih bisa konsisten? Karena rumornya nih guys, ketika satu klub itu tampil luar biasa, banyak sekali pemain yang benar-benar market value-nya naik dan juga banyak menjadi incaran oleh klub-klub lain, termasuk salah satunya ada Bournemouth ya. Jangan sampai nanti tim-tim seperti ini nih kejadiannya sama Leicester anjing. Ibaratnya bisa memenangkan IPL, market value pemain naik, diborong nih pemain-pemain kuncinya sehingga tidak ada transisi akhirnya terdegradasi lagi. Apalagi Leicester sekarang udah ada di divisi 3 ya. Semoga Bournemouth tidak melakukan hal yang sama. Kalaupun harus ada pemain yang dijual karena memang, klub mendapatkan keuntungan dari penjualan pemainnya, ya semoga saja talent scouting dari Bournemouth bisa melakukan transisi dan regenerasi dengan cepat, entah itu mengambil pemain akademi atau membeli pemain yang masih murah, masih belum dikenal dan masih belum punya nama ya. Nah, ngomong-ngomong nih guys tentang pencapaian Bournemouth yang luar biasa di musim ini, ada kabar terakhir yang nggak kalah menakjubkan. Tidak hanya pemain yang diincar oleh klub lain, pelatihnya pun menjadi primadona dalam bursa transfer musim panas nanti. Langsung kita bahas. Bayer Leverkusen dikabarkan siap masuk dalam perburuan Andoni Iraola jika sang pelatih memutuskan untuk meninggalkan Bournemouth pada musim panas nanti ya. Leverkusen bukan satu-satunya klub yang memantau situasi pelatih asal Spanyol tersebut karena Crystal Palace juga disebut tertarik. Namun klub Bundesliga itu siap menawarkan Iraola kesempatan besar untuk melanjutkan karirnya di Jerman. Iraola sendiri mendapat banyak pujian berkat pekerjaannya bersama Bournemouth dan kini mulai dianggap sebagai salah satu pelatih paling menarik di Eropa. Jika benar hengkang dari Premier League, persaingan mendapatkan tanda tangannya diprediksi akan sangat panas musim panas nanti, dilansir dari The Telegraph ya. Nah, baru aja kita bahas tentang pencapaian yang apik dari Bournemouth, langsung pelatih mereka itu banyak dilirik sama klub-klub lain. Berikut KJD itu sendiri guys, jadi ketika, Liam Rowe senior itu dipecat secara dadakan ya, nah, keputusan manajemen itu ingin merekrut Andoni Iraola, tetapi mungkin karena regulasi atau keputusan dari Bournemouth yang ingin fokus menghabiskan sisa pertandingan di musim ini, akhirnya Iraola itu tidak jadi ke Chelsea dan yang diambil adalah Xabi Alonso. Tetapi entah kenapa ya, mungkin kalau menurut gue mah ini emang gimmick ya. Ketika banyak klub yang meminati Andoni Iraola ini, Andoni Iraola itu malah mengeluarkan statement bahwa dia akan meninggalkan Bournemouth. Ini adalah cara untuk meningkatkan market value-nya anjir. Jadi kalau market value-nya naik, apalagi Bayer Leverkusen itu berani menjanjikan proyek besar sekaligus ya gaji besar juga di dalamnya kan. Sehingga nanti jikalaupun akan bertahan di Bournemouth musim depan, Andoni Iraola itu punya sesuatu atau daya tawar untuk menaikkan gajinya dan juga menaikkan nilai kontraknya bersama Bournemouth ya. Ini kalau menurut analisa Anabel gue ya, analisa, Gareth Bale gue gitu kan. Jangan-jangan seperti itu, tetapi kalau boleh jujur, gue pengen Andoni Iraola tuh tetap stay di Bournemouth karena gue pengen Andoni Iraola bersama Bournemouth-nya terus menjadi, apa ya, pengusik klub-klub besar di IPL gitu kan. Jadi supaya persaingan di IPL tuh tetap solid, tetap intens ya. Persaingannya tuh tetap hidup seperti di musim ini. Jujur ya, musim ini bisa dibilang salah satu musim terbaik IPL kalau menurut gue ya, karena banyak sekali kejutan. Dari jatuhnya Chelsea dan juga Liverpool, dari naiknya Unai Emery bersama Aston Villa, ada kejutan dari Brentford dan juga Bournemouth yang siapa sangka sih tim ini bisa melaju lebih jauh gitu kan di klasemen. Sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri sebagai pecinta sepak bola pun kita senang gitu kan melihat kompetisi ini benar-benar fakta ya, kompetisi paling kompetitif itu ya English Premier League itu sendiri dengan adanya sosok-sosok pelatih seperti ini ya. Ya adapun kalau mau cabut ya semoga masih di klub IPL gitu kan, nggak keluar dari IPL.
Nah, itu semua sudah kita bahas tentang Andoni Iraola ya guys ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Pendapat kalian tentang Andoni Iraola dan juga Bournemouth? Kalau menurut gue mah ini bener-bener layak sih. Semoga saja musim depan masih konsisten ya. Jangan sampai musim depan mengalami goyah gitu kan. Nah, gimana pendapat kalian tentang Andoni Iraola dan juga Bournemouth dan apa harapan kalian untuk musim depan? Apa English Premier League musim depan? Apakah makin seru atau jalan seperti biasa? Pertanyaannya gue persimpel aja ya. Menurut kalian siapa kandidat terkuat untuk menjuarai IPL musim depan? Kalau gue Arsenal. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.